Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 7 amalan sunnah hari raya Idul Adha sebelum dan sesudah berangkat. Selain berkurban, ada beberapa amalan lain sesuai sunnah Rasulullah SAW. Mengutip dari karya para fuqaha, setidaknya ada beberapa amalan sunnah yang dapat kita laksanakan menjelang hari raya Idul Adha, baik sebelum berangkat ataupun sesudah berangkat. Berikut ini adalah 7 amalan hari raya Idul Adha, hari raya kurban yang dapat kita lakukan. Sebelum kita lanjut, kami berharap kepada sahabat semua agar like dan subscribe channel kita ini. Semoga saja yang mensubscribe channel ini diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut kembali. 1. Menghidupkan malam dengan takbiran. Hal pertama dalam menyambut hari raya adalah dengan menghidupkan malam Idul Adha. Masyarakat kita biasanya menyambut malam takbiran dengan kemenangan. Di malam ini takbiran saling bersahutan. Kita pula dianjurkan menghidupkan malam Idul Adha dengan berupa zikir, terutama takbir, sholawat, sholat malam, dan lain sebagainya. Terlebih malam takbiran ini merupakan salah satu dari waktu mustajab, waktu yang diijabah berdoa, di mana di malam takbiran kemungkinan besar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di malam ini kita meminta doa-doa yang terbaik untuk dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha, hari lebaran kurban, umat Islam diperintahkan untuk menangguhkan makan sebelum berangkat sholat Idul Adha, dan baru makan daging kurban setelah sholat Id atau sholat Idul Adha. Diriwayatkan oleh Budairah bahwa Nabi SAW tidak berangkat pada hari Idul Fitri sebelum makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan pada waktu Idul Adha kecuali setelah pulang dari sholat Id. 3. Mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Sebelum melakukan sholat Idul Adha, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun bacaan niatnya sebagai berikut: Nawaitul ghusla li Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghadiri sholat Idul Adha, sunnah karena Allah Ta'ala. 3. Memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah SAW mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian ketika hendak sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Disebutkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mempunyai jubah yang sangat bagus yang selalu beliau pakai pada 2 hari raya dan hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Khuzaimah. Selain itu disebutkan pula dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu beliau berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami agar memakai pakaian terbaik dan wewangian terbaik yang kamu miliki pada 2 hari raya. Riwayat Hakim. 4. Melewati jalan yang berbeda ketika hendak berangkat Id dan juga pulang dari sholat Idul Adha. Mayoritas ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Pendapat ini merujuk pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila Nabi Muhammad SAW sholat Id, yakni hari raya, ketika pulang beliau menempuh jalan yang berlainan dengan jalan yang beliau lalui ketika pergi. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Berangkat ke tempat sholat Id dengan berjalan kaki. Amalan lainnya pada sholat Idul Adha adalah berjalan kaki ketika hendak berangkat menuju tempat sholat. Hal ini berdasarkan kebiasaan atau sunnah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah tidak pernah menunggangi tunggangan saat berangkat menuju tempat Id. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang juga dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah.
6. Tidak boleh memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban. Selain 5 amalan sunnah Idul Adha, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidak diperbolehkan memotong kuku dan rambut sebelum salat Idul Adha, tepatnya sebelum berkurban. Ini bersumber dari hadis yang artinya siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah, yakni 1 Zulhijjah, maka jangan ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan hal ini, sebagaimana ulama berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang yang hendak berkurban di Idul Adha saja. Sedangkan Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa memotong kuku dan rambut hukumnya makruh. 7. Menunjukkan keceriaan serta pererat silaturahmi. 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, merupakan hari kegembiraan bagi umat muslim seluruh dunia. Oleh karena itu, pada saat hari raya, kita dianjurkan untuk menunjukkan kebahagiaan kita, keceriaan kita. Tidak lupa kita mempererat silaturahmi dengan mengunjungi sanak saudara di hari bahagia ini. Itulah 7 amalan sunnah yang dapat kita lakukan sebelum Idul Adha dan sesudah Idul Adha. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kita mendapat ganjaran yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.